Permisi Bu Niken, sudah bisa dimulai? Ya, silahkan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ibu Dwi Putri Fatmawati MPD selaku Kaprodi Pendidikan Luar Biasa. Yang terhormat Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan PSDM sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen Prodi Pendidikan Luar Biasa Serta peserta kuliah umum yang berbahagia. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Memasuki acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator kita, Saudara Aji Bayu Agung Wicaksono. Kepada moderator dipersilahkan. Izin bertanya, apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber pada hari ini, Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Universitas PGRI Yogyakarta. Yang kami hormati panitia penyelenggara, serta yang kami banggakan seluruh peserta kuliah umum yang berbahagia. Perkenalkan, saya Aji Bayu, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi penyampaian materi hingga diskusi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengikuti mata kuliah umum dengan tema penggunaan artificial intelligence bagi mahasiswa. Tema ini sangat relevan mengingat perkembangan teknologi saat ini menuntut kita untuk tidak hanya mampu menggunakan, tetapi juga memahami serta memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Baik, karena Ibu Niken Dokter Niken Wahyu Utami MPD sudah hadir. Baik, kita memasuki sesi penyampaian materi. Kepada Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD, kami persilahkan untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ini tadi disampaikan bahwa untuk apa namanya pelatihan pemanfaatan AI begitu ya. Tapi barangkali kalau bisa dibilang memang kalau satu pertemuan itu memang kurang mencukupi. Sebenarnya cocoknya dua gitu. Jadi barangkali ini semacam pendahuluan. Barangkali nanti kalau mau ada tindak lanjut lagi setelah ini, saya rasa itu akan lebih menarik. Tapi nggak apa-apa. Mungkin untuk produktivitas pemanfaatan AI dan sebagainya, barangkali nanti bisa kita tambahkan di sesi berikutnya yang ini nanti lebih kepada pengenalan dan bagaimana sih kita seneng-seneng aja untuk yang pertama ini nanti. Materinya barangkali langsung saja saya share. Sebentar langsung ke desktop aja ya. Hmm, tampak? Tampak ya? Sebelumnya kita tebak video dulu. Disimak ya, coba. Minyak Mac level 10, pedasnya nampol abis. Kuah merah gurih, mie kenyal ditambah telur dan kol bikin nagih. Nikmatnya kebangetan. Pesan sekarang lewat WhatsApp, GoFood. Ya, coba tebak. Itu
Asli atau buatan generatif AI? Bisa ditulis di kolom chat barangkali. Saya ulangi lagi dulu ya, coba disimak. Mie nyemek level 10, pedasnya nampol abis. Kuah merah gurih, mie kenyal ditambah telur dan kol bikin nagih. Nikmatnya kebangetan. Pesan sekarang lewat WhatsApp, GoFood. Coba saya cek di kolom chat AI ya. Generatif AI, 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 Bu, ada WM-nya. Oke, AI, AI. Oke, ini ada beberapa, belum semua ini. Tadi barangkali padahal mau pesen mie ternyata AI. Oke, kalau disimak tadi dari videonya, ada nggak yang original, yang nggak generatif AI? Mie nyemek level 10, pedasnya nampol abis. Kuah merah gurih, mie kenyal ditambah telur dan kol bikin nagih. Nikmatnya kebangetan. Pesan sekarang lewat WhatsApp, GoFood. Di bagian apa? Ada nggak yang original, yang bukan dari, maksudnya ada dari generatif AI-nya begitu? Oke, shoot mie pertama, mie instan gitu ya. Oke, pas makan tuh orangnya ya. Orangnya tadi, mbak-mbaknya yang makan tadi itu asli apa bikinan tuh? Nah, ternyata mbak-mbaknya itu generatif AI itu. Jadi aslinya cuma ini yang asli. Cuma Potomi itu. Yang lain itu dari generatif AI. Wah, cuma gambar kayak gini foto gitu ya. Saya lagi makan, tak foto gitu ya, malam-malam lapar bikin mie. Dan bukan mie nyemek ya, itu Indomie sebenarnya. Iseng aja saya masukkan ke sana, ternyata gitu ya. Jadi tiba-tiba fotonya ada mbak-mbak tadi itu. Nah, itu eh, adik-adik bisa, ini rekan-rekan semua bisa membuat apa namanya, yang dari generatif AI begitu. Tapi harus ada yang apa namanya, yang asli, yang autentiknya. Jadi nggak semua. Kalau ngambil dari internet nggak akan berhasil. Nah, itu salah satu apa namanya, salah satu yang bisa dibuat. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya kalau tadi kan artificial intelligence atau AI, seringnya kita mendengar AI, ternyata kalau dari sejarahnya gitu, barangkali kita belajar juga dari sejarah gitu ya. Kita nggak boleh melupakan sejarah. Ternyata sudah ada ya dari tahun 1956, belum lahir ini. Bapak Ibu dosen di sini juga belum lahir gitu ya. Barangkali bapaknya atau orang tuanya bisa jadi juga belum lahir gitu. Ternyata sudah ada AI ini. Cuma memang kalau di artificial intelligence ini merupakan bidang komputer yang berupaya menciptakan kecerdasan mesin yang dapat meniru atau melebihi kecerdasan manusia. Kemudian tahun 97 itu machine learning, kemudian deep learning, tapi deep learning ini bukan deep learning pembelajaran ya, tapi ini teknik pembelajaran mesin di mana lapisan jaringan saraf ini digunakan untuk memproses data dan membuat keputusan. Kemudian ada generatif AI yang rekan-rekan semua kenal sebagai AI saat ini ya. Itu bisa menggeneratif, jadi buat konten, tulisan, visual, audio baru atau video baru dan sebagainya. Bahkan disuruh bikin tulisan itu bisa cuma apa gitu, bisa buatkan berapa halaman gitu bisa begitu ya. Cuma memang banyak hal yang barangkali perlu kita cermati terkait apa namanya, eh, etika penggunaan, karena kalau dicermati sebenarnya juga itu banyak hal yang tidak pas, karena gimana pun kan ilmunya yang diperoleh di sana agak agak bias sih. Jadi kita sebagai manusia itu sebenarnya juga di sini
pemegang kendali. Jadi nanti kalau kita lihat dari sejarahnya dulu, nanti kita akan membahas tentang itu. Nah, di artificial intelligence ini mesin melakukan kegiatan apa? Dia hafal muka kali. Baik. Barangkali Apa aja tadi yang masuk saya ke minta PK. ke co-host tadi untuk bantu yang untuk bocor-bocornya, untuk minta tolong. Tadi ada beberapa teman-teman yang saya ini kan ya untuk mengendalikan kebocoran. Oke, kemudian mesin learning ini barangkali mesin belajar untuk melakukan prediksi melalui sebuah model training. Kemudian deep learning, bukan deep learning pembelajaran ini ya, tapi menyelesaikan masalah yang kompleks melalui jaringan neuron artifisial atau disebut artificial neural network. Kemudian yang generatif AI tadi yang bikin-bikin itu ya, bikin sesuatu yang digeneratif begitu ya. Itu bisa salah satunya adalah video. Oke, baik. Kalau kita pengenalan terkait generatif AI, kalau AI sendiri sebenarnya adalah kecerdasan buatan. Kalau generatif AI berarti kecerdasan buatan generatif. Nah, ini merupakan wilayah yang saya rasa sangat menarik ya dalam teknologi saat ini yang berkembang barangkali tadi dari sejarahnya itu sebenarnya sudah lama, cuma memang untuk generatifnya baru-baru ini 2023 itu kalau Microsoft mengembangkannya. Nah, pada intinya untuk AI generatif ini cabang kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru, bahkan termasuk di antaranya terkait pemrograman. Jadi pemrograman itu kita juga bisa minta bantuan. Jadi kalau ngeprom gitu ya, adik-adik barangkali ngepromnya itu kan kalau kita generatif AI kita menggunakan prom gitu. Bahkan membuat promnya itu juga bisa dengan bantuan generatif AI. Jadi promnya dibuat oleh generatif AI juga. Jadi prom dari prom gitu. Nah, alat AI generatif ini dapat menghasilkan kreasi yang menakjubkan. Kalau saya tadi barangkali cuma iseng-iseng kayak gitu, saya yakin adik-adik kalau membuat bisa menjadi sesuatu hal yang lebih bagus begitu. Sehingga bisa menjadi alat yang kuat untuk berbagai profesi. Saya rasa adik-adik misalnya untuk membuat barangkali status di Instagram atau di sosial medianya, di tweet dan sebagainya. Itu kita memang harus hati-hati itu beneran buatan asli atau dari generatif AI. Oke, baik. Karena memang generatif AI ini merupakan AI yang bisa menghasilkan konten baru dan aplikasi dari AI generatif ini menerima masukan bahasa alami dan barangkali mengembalikan respon yang sesuai dengan format. Jadi nanti misalnya diminta untuk dengan gaya bahasa yang santai atau ternyata gaya bahasa formal atau gaya bahasa ceria, itu saat ngeprom itu juga apa namanya bisa kita sesuaikan, bisa kita minta begitu. Jadi sesuai yang kita buat. Nah, kemudian kalau barangkali ini pengenalan dulu terkait model bahasa besar LLM itu sekumpulan algoritma matematis yang sudah dilatih sebelumnya dengan sejumlah besar data. Jadi apa namanya untuk LLM ini bisa memprediksi algoritmik kata atau frasa yang mungkin barangkali akan muncul berikutnya dalam sebuah kalimat. Nah, ini aplikasi yang didukung oleh LLM ini ada ChatGPT barangkali, kemudian ada Copilot Chat. Kalau yang di Microsoft itu ada Copilot Microsoft begitu nanti. Ini kemudian AI ini, generatif AI barangkali sebagai kopilot Anda, ini bisa Anda bayangkan sebagai alat generatif itu asisten terpercaya yang siap membantu meningkatkan produktivitas dan kreativitas Anda. Nah, tapi namanya asisten ini tentu apa namanya, anggap jangan langsung sebagai expertnya tetap Anda. Jadi untuk kopilot ini nanti anggap seperti asisten kayak anak baru lulus gitu misalnya. Adik-adik ada anak baru lulus SMA disuruh bantu bikin isah ya, belum tentu bisa ya. Mereka nggak pernah suruh jarang gitu ya SMA membahas artikel dan sebagainya tiba-tiba disuruh membikin. Nah, itu. Jadi untuk memanfaatkan generatif AI sebagai asisten Anda itu di sini Anda tetap harus ini melakukan supervisi, expertnya tetap Anda. Jadi tetap harus harus dicek lagi begitu. Nah,
Yang bisa dilakukan misalnya merangkum, menggenerate tadi barangkali membuat kalau di guru membantu untuk membuat bahan ajar, modul ajar, video pembelajaran dan sebagainya. Kalau barangkali adik-adik punya bisnis, bikin konten-konten mempromosikan produk yang adik-adik bikin. Nah, itu juga apa namanya? Bagian dari di copylab ini. Oke. Nah, beberapa cara yang dapat adik-adik gunakan itu barangkali bisa meringkas catatan yang panjang menjadi poin-poin penting, menghasilkan pertanyaan atau latihan baru untuk persiapan ujian. Jadi bikin soal-soal yang banyak begitu, membuat gambar, video kreatif untuk proyek di sekolah dan seterusnya. Nah, tapi di sini seperti yang saya tekankan tadi, Anda tetap pilotnya ya, copilot. Jadi AI-nya sebagai copilot atau asisten tadi di situ. Oke, nah barangkali kalau sebelumnya, eh, kalau di dulu itu kita kan nggak prompting, searching gitu ya. Kalau mau mencari sesuatu, misalnya diberi tugas meneliti sejarah Kekaisaran Romawi. Nah, dari mana akan mulai? Nah, kalau searching gitu ya, kita biasanya kalau dulu istilahnya Mbah Google gitu ya. Jadi cari di Google, di Yahoo juga bisa, barangkali dipakai yang lain juga bisa. Searching kita tinggal ketikan, kemudian cari search gitu ya. Nah, itu kalau searching. Nah, kalau prompting itu nanti pakai prompt-prompt nanti dimasukkan ke Copilot begitu ya. Agak berbeda, sama-sama untuk mesin pencari, tapi agak berbeda untuk ininya ya. Nah, contoh ini kalau kebetulan karena ini pelatihannya dari Microsoft begitu ya. Contoh tampilan Copilot Microsoft-nya, ini adik-adik bisa mengaksesnya di Copilot ini. Tak kopikan aja ya. Copilot Microsoft.com. Saya kopikan ke chat. Kalau belum punya akun, nanti adik-adik bisa ini akunnya, bisa bikin akun di sana. Nah, ini saya masukkan ya lewat Copilot. Itu nanti adik-adik bisa nge-prompt di sana. Memang tampilannya kalau yang saya share tadi barangkali. Nah, kalau yang saya berikan tampilan di sini memang agak berbeda yang adik-adik. Di sini ada agen, ada prompt coach, dan seterusnya begitu ya. Nah, ini kayak di sini nih kalau di gambarnya ini barangkali ini kan saya gambar. Saya bikin usaha minyemek bla 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 bla, ngobrol, minta dibikinkan promptnya. Nah, itu saya pakai bahasa yang seperti apa begitu. Nah, yang saya gunakan kemarin, nah itu habis dari sana diperoleh tujuannya adalah promosi penjualan minyemek. Tadi mau ke video TikTok, Instagram, targetnya remaja dan dewasa. Nah, gayanya yang seperti apa? Nah, itu nanti bisa dibuatkan di Copilot. Jadi nggak bikin sendiri, nggak perlu mikir di sini. Nah, misalnya nama brandnya minyemek gacor atau apa ini dibuatkan oleh Copilot tadi. Jadi adik-adik tadi kalau buka Copilot tadi di sana ini nggak perlu ini ya buatkan prompt untuk gitu bisa dengan yang seperti apa. Jadi untuk di sana adik-adik bisa ini. Nah, salah satunya barangkali ini kalau ada gambar mau nyoba praktek begitu ya. Saya bukakan yang Bing tadi. Hmm. Nah, itu yang saya bikin tadi pakai Microsoft Bing. Nah, adik-adik bisa mencoba praktek barangkali dari mungkin ada yang ada di depannya ada makanan atau apa mau mempromosikan tidak harus makanan mau nyoba tadi coba bikin akun di Microsoft Copilot kemudian barangkali mencoba nah biasanya kalau enggak online gini di kelas gitu atau di itu bisa langsung nyoba begitu nah barangkali mau nyoba 5 atau 10 menit ada yang mau menampilkan juga boleh begitu barangkali ya sambil barangkali ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan itu barangkali dari saya itu dulu kalau ada yang mau ditanyakan.
Saya kembalikan ke Mas moderator dulu, barangkali nanti ada sesi tanya atau ada yang mau mempresentasikan mencoba hasil pekerjaannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD atas pemaparan materi yang informatif dan bermanfaat. Oke, untuk sesi selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab yang untuk sesi pertama Bukan tanya kita jawab, barangkali Mas. membuka 3 pertanyaan. Mohon maaf, Mas moderator, mohon maaf. Ya, Bu. Mau tanya jawab boleh, tapi saya minta praktek dulu tadi. Jadi praktek, silahkan praktek. Tadi yang saya di kolom chat, silahkan dicoba dipraktekkan. Kalau ada yang mau Praktek. ditanyakan, Oke, silahkan Bu. ditanyakan. Oke. Aduh, udah metek komik dulu. Bu. Ayo teman-teman, silahkan yang ingin mencoba. Ini nanti bukan ingin mencoba, tapi wajib mencoba karena itu nanti hasilnya akan nanti di akhir akan ada post testnya, yang mana post testnya itu wajib mengupload hasil dari tugasnya begitu rekan-rekan. Jadi kalau yang nggak mengupload, nggak menyelesaikan post test maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi silahkan dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Itu harus praktek dulu. Ini kalau nggak bisa nanti nggak dapat sertifikat. Mana aku sudah diberi tuh. Inilah yang di itu. Contoh. Iya, biar suara ibunya tuh bisa aja. Maaf Ibu Niken, saya boleh izin bertanya? Oke, silahkan. Jadi begini, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Alif Akbar Eka Junata dari Angkatan 23. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Kan saat ini saya mencoba mengedit sebuah foto. Fotonya itu berupa buku yang nantinya akan saya edit latar belakangnya itu menjadi terlihat lebih estetik. Iya. Masuk. Kemudian? Nah, permasalahannya ketika saya melakukan prompting dan proses editing menggunakan Copilot, outputnya ini Bu,
apa tipografi di bukunya jadi tidak beraturan, tapi memang untuk latar belakangnya berhasil dibuat. Itu cara mengatasinya bagaimana ya, Ibu? Oke, baik. Jadi tadi mencoba di Copilot ya. Jadi memang kalau yang Copilot ini enggak lebih ke generatifnya, jadi enggak ke generatif gambar. Kalau ke gambar itu sebenarnya ke desainer. Jadi barangkali akan saya ini nanti saya tambahkan materi terkait Copilot nih. Saya berikan ini ya. Jadi untuk oke. Jadi untuk materinya generatif oke. Untuk di generatif AI application from Microsoft ini tidak hanya di Copilot saja, nggak hanya Copilot yang tadi saya kirim. Jadi untuk Microsoft Copilot ini memang didukung oleh modelnya GPT ya, Microsoft Copilot dibangun di atas varian model GPT. Ini dirancang untuk membantu pengguna dengan tugas yang banyak memang. Tapi memang untuk tadi kenapa saya minta ke si Microsoft Bing karena memang saya harap untuk membuat videonya nggak pakai Copilot tadi, tapi pakai Microsoft yang lain. Kalau yang untuk Microsoft tadi membuat gambar generatif itu mesti nanti rekan-rekan akan cuma emosi gitu ya, karena memang di sana bukan ke sana. Tujuannya adalah bukan ke mendesain gambar. Jadi ada beberapa integrasi yang bisa dilakukan. Ini Copilotnya misalnya pakai kalau Bing, Microsoft Bing tadi untuk bisa ke generate gambar atau video. Tapi kalau Bing ini memang dibatasi ya hanya 8 detik gitu kalau video. Kemudian ada Microsoft Edge dan seterusnya. Nah, selain ini sebenarnya ada juga yang lain begitu ya. Jadi ada Microsoft Designer. Nanti kalau gambar saya ini kan ininya coba saya buatkan linknya Microsoft Designer. Hmm, saya kirimkan di chat. Kalau untuk membuat gambar itu bisa di ini. Nah, saya kirimkan. Itu designer.microsoft.com. Itu rekan-rekan bisa membuat desain gambar seperti halnya di Canva. Jadi agak mirip dengan Canva. Jadi memang produk dari Microsoft ini ada banyak sekali ya. Tadi hanya beberapa hal yang untuk ininya. Nah, nanti di Microsoft Designer nanti bisa bikin tadi barangkali untuk belakangnya mau diapakan, outputnya mau apa biar di sana. Jadi untuk yang Copilot tadi, kalau misalnya nih mau ke Microsoft Bing, tadi mau desain, bikin kalimatnya yang seperti apa ya. Nah, nanti untuk promptnya itu dimasukkan ke Bing. Jadi nggak di satu tempat di Copilot begitu. Itu Mas Alif barangkali semoga menjawab. Kalau mau dicoba di Microsoft Designer bisa dicoba. Baik, teman-teman, apakah ada yang sudah berhasil mencoba apa di tugas dari ibunya dari pembicara kita pada hari ini? Membuatnya tidak harus video, boleh mau gambar dan sebagainya, dipersilahkan ya. Baik, Bu.
Baik, teman-teman, dari teman-teman, apakah ada ingin pertanyaan lagi pada narasumber kita pada hari ini? Mungkin masih proses membuat, Mas. Izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan. Untuk pembuatan videonya itu tergantung durasi ya, Ibu. Soalnya kalau pembuatan video sama foto beda durasi, Ibu. Iya, kalau yang di Microsoft Bing tadi terbatas memang. Bentar ini saya bikin ininya kok nggak mau. Nah, linknya daftar hadir kok nggak terlink. Ya, mungkin saya kirim ke Bu Putri kali ya. Kok nggak mau ini tadi. Ya, tadi barangkali teman-teman nanti kalau misalnya itu bisa sambil mengisi untuk post testnya, yang mana salah satunya di post testnya itu adalah di bagian akhirnya adalah mengupload proyeknya. Jadi tugas akhirnya itu eh, ada yang karya terbaik. Jadi nanti barangkali apa namanya akan membuat ininya, buat lagi gitu nggak apa-apa. Nanti bisa diisi. Saya kirim ke Bu Putri karena kebetulan saya masukkan ke sini, saya pastekan kok tidak ini tadi. Kenapa ini kok bisa nggak mau?
Nanti kalau mengisi daftar hadir untuk trainernya bisa diisi yang nomor 10 itu ya. Nomor 10 itu atas nama saya. Oke, baik. Sudah bisa praktik. Oke, kalau yang sudah bisa dicoba untuk apa namanya, barangkali bisa di copy dari ini ya. Bentar, tapi linknya kok tadi nggak aktif ya. Bentar. Nah, coba bisa di copy nggak itu? Harusnya sih bisa di ini ya. Hmm. Oke, saya pin untuk post testnya. Saya kirim juga ke Bu Putri tadi. Jadi untuk post testnya ada soal, juga ada mengupload itu ya. Barangkali nanti bisa saya tunggu sampai sore nanti untuk apa namanya bisa mengisi post testnya begitu. Ini sementara belum ada yang ngisi.
Permisi Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum. Saya Ya, izin bertanya. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Dara. Eh, Begini Ibu, untuk membuat desain gambar itu pakai yang HTTPS Copilot Microsoft atau pakai yang itu Bu, yang desainer Microsoft Ibu. Oke, kalau Saya mau ingin membuat membuat sebuah desain. Oke, kalau mau membuat desain itu saya sarankan dengan Microsoft Designer. Tapi kalau untuk barangkali nih, kan kadang kita membutuhkan kayak captionnya, kemudian ininya yang bisa digeneratif, nanti pakai Copilot. Jadi kombinasi dari dua itu. Jadi dari Copilotnya, tapi membuat gambarnya itu pakai yang desainernya. Jika hanya memilih salah satu, boleh tidak Ibu? Oh, boleh, boleh pakai desainer untuk membuat gambarnya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, teman-teman, nanti jangan lupa untuk mengisi link yang sudah disediakan oleh pembicara kita pada hari ini. Dan apakah teman-teman masih ada ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini? Mungkin nanti saya tambahi lagi materi terkait ini yang saya bilang ke materi kedua, begitu sebenarnya. Tapi memang baiknya ini diselesaikan, upload tugas, terus dikirim begitu ya. Tapi daripada mau nanti ada materi lagi, mungkin nanti ini kita tunggu beberapa saat, begitu. Kemudian nanti saya berikan materi. Kemudian untuk post testnya bisa dikumpulkan maksimal sore ini, begitu barangkali. Baik, Ibu.
Assalamualaikum. Untuk pemateri bisa Mas bertanya. Randi. Silahkan Mas Randi. Ya Bu Niken, ini untuk Google Designer-nya mudah banget makainya. Hanya berbayar ya. Artinya pakai apa? Pakai kayak koin itu loh. Nanti berapa kali kalau udah harus top up gitu ya. Nggak ada yang free ya? Ya. Jadi kalau untuk di situ memang ada free 8 sepertinya. Jadi tapi kalau kita ada itu kan ini ya. Nanti akan balik lagi begitu. Kalau kita perkirakan untuk waktunya, barangkali kalau yang ke Bing ya tadi ya, yang di Bing itu, Oh, betul. Saya tadi pakai Microsoft Designer tadi, ada 15 koin. Saya pakai ya, satu untuk from satu gambar. Sudah saya masukkan Google Form. Itu berkurang jadi 14 koinnya sekarang. ya. Apakah Tapi itu nanti, mohon maaf bertanya, apakah mungkin nanti misalkan hari ini saya pakai memaksimalkan 15 poin ya. Besok nanti dia kembali ke 15 lagi. Artinya ada spend waktu kayak beberapa AI yang lain gitu. Coba besok pagi di ini lagi. Jadi memang ada yang ini ya, apa namanya, ada yang berbayar. Tapi untuk yang Copilot, barangkali yang mau saya tambahkan setelah ini nanti yang AI for Educator, Ya. karena ini kebetulan kan beberapa juga untuk Bapak Ibu calon guru barangkali begitu ya. Nanti saya tambahkan materi setelah ini. Jadi Betul. ada yang untuk ke guru itu nanti untuk mendapatkan akun Microsoft berlisensi resmi nanti. Jadi yang habis ini nanti selesai ini. Oh, Tadi saya gratis ya? lihat. Ya, ada lagi. Jadi maksud saya kan tadi harapannya bisa 2 sesi karena saya khawatir kalau langsung begitu ini tidak pada mengerjakan yang di sini. Jadi nanti silakan ini mengerjakan. Betul, Kemudian Bu. ya, setelah ini nanti saya berikan materi lagi. Tapi ini tadi saya lihat baru ada 10. Nanti bisa dilanjutkan Apakah lagi. saya bisa nyoba demo kan Bu untuk cara ininya, cara ngepromnya. Boleh nggak? Oh, boleh, silahkan Mas Randi. Saya berbagi layar sebentar ya. Oke, silahkan. Apakah sudah bisa layar HP saya? Maaf Bu Niken, Ya. apakah bisa terlihat? Ya, sudah terlihat. Nah ini kan saya masuk ke Microsoft Designer ya, ini dengan akun saya sendiri. Ya, dari 2008 akun saya ini. Terus saya aktifkan kembali barusan. Alhamdulillah ini dengan deskripsi yang sederhana begini kan saya pakai Microsoft Designer yang Bing tadi. Ya, ini promnya sederhana saya tadi. Anak usia SD dengan hambatan pendengaran, terus gambar 3D berwarna adaptif dan ramah anak. Saya coba Bu ya, saya prom ya. Lagi proses loading, proses untuk mengenerate gambarnya. Benar Ibu ya? Iya, sedang proses. Tapi memang untuk Ya. prom itu, jadi kadang kala kita ngeprom itu apa namanya hasilnya bisa beda tergantung promnya. Itu nanti kalau lebih Betul. apa namanya Spesifik jelas, ya? jelas instruksi kita Lebih akan detail. lebih mendekati. Iya, betul. Iya, betul. Tadi di awal untuk pertama kali coba tadi saya sesuai dengan apa yang saya deskripsikan. Artinya muncul gambarnya sudah saya kirim ke Google Form yang Ibu
kirimkan linknya tadi. Tapi ini kita coba dulu. Nah ini keluar gambar, betul Bu ya? Iya. Coba saya kirim dulu ke ini ya, ke HP saya. Boleh kirimnya ke grup apa, ke percakapan ya? Nah ini gambar saya yang tadi yang pertama, bisa terlihat Bu ya? Iya. Nah ini gambar yang kedua yang barusan saya prompt. Mungkin begitu Bu, sementara dari saya. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Saya izin untuk mematikan bagiannya ya. Terima kasih. Oh, jangan keluar dari rapat dulu. Belum Oh, selesai. enggak keluar dari rapat, sebentar. Kan dulu layarnya, sebentar, mohon maaf. Ya. Oke, baik. Kalau itu Ya, tadi, terima kasih Bu. Ya. oke, baik. Yang Mas Randi tadi adalah membuat gambar dengan AI, kemudian gambarnya gambar kayak kartun gitu ya, barangkali. Nah, nanti ke rekan-rekan semua bisa membuat gambar kayak kartun atau gambarnya mau mendekati ke gambar orang yang sebenarnya juga itu bisa. Misalnya tadi kalau saya contohkan gambarnya diri sendiri barangkali, tapi jangan. Hal yang harus kita hindari adalah mengirim data pribadi kita, data pribadi anak didik kita. Barangkali itu sesuatu hal yang masuk ke etika, jangan dimasukkan ke generatif AI. Jadi nanti hal-hal sensitif yang bersifat pribadi jangan dimasukkan begitu. Oke, baik. Tadi memang ada beberapa yang sudah mengisi daftar hadir dan mengisi post-test. Nah, barangkali Bapak Ibu, seperti janji saya tadi, saya akan apa namanya memberikan materi tambahan begitu ya, karena memang nah, oke, jadi memang tadi kalau ini sebenarnya materi berikutnya begitu ya. Jadi di materi berikutnya terkait pembelajaran ke generatif AI ini tadi sebenarnya sudah. Cuma memang AI ini apa namanya hasilnya bisa jadi tidak akurat atau bias. Kadang nanti barangkali meminta untuk membuat soal dan sebagainya, kita harus tetap melakukan semacam apa ya, ngecek lagi begitu ya, perlu memverifikasi, kemudian hasil akhirnya kita verifikasi lagi apakah sesuai yang kita butuhkan. Tadi barangkali ada yang bikin gambar tapi outputnya itu makin berantakan. Nah, itu berarti kan bisa jadi karena memang dari promptnya yang nggak pas atau seperti apa, itu bisa jadi begitu, sehingga harus kita verifikasi lagi. Jadi jangan langsung diambil begitu. Nah, sebagai seorang calon guru, memang nanti kalau menjadi guru itu kan tugasnya ada banyak sekali. Kemudian apa namanya, dengan kesibukannya bisa digunakan untuk membantu guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran, barangkali kerangka dalam RPP atau modul ajarnya, bikin diferensiasi materi pembelajaran. Jadi barangkali terkait tingkat kesulitannya atau mungkin dari berbagai gaya belajar dan sebagainya. Kemudian terkait umpan baliknya, memberikan umpan balik atas tugas siswa dan seterusnya. Jadi memang harapannya ini membantu hal-hal tugas administratif dari guru. Kalau yang tadi bikin video kan yang seneng-seneng ya, barangkali ini kalau yang untuk ke guru kan bisa untuk hal serius juga. Nah, hanya saja untuk pemanfaatan AI ini ada resiko halusinasi. Jadi AI itu melakukan halusinasi ya, kadang nggak pas, nggak sesuai. Kemarin ada mahasiswa saya itu bukan bimbingan saya, tapi kebetulan saya lihat gitu ya. 3/4 dibagi setengah kok jadi sama dengan setengah dibagi 3/4 itu kan ngacau banget gitu ya. Jadi memang ya jangan langsung dipakai, dicek, jangan-jangan ada yang keliru di sana begitu. Kemudian ada risiko bias. Nah, di sini karena kadang melihat dari ini ya, riwayat kita yang kita tulis, kemudian jangan sampai ketergantungan yang berlebihan di sana. Nah, peran guru ini
tentu sebagai pengambil keputusan nih rekan-rekan semua sebagai calon guru ini pengambil keputusan saat memanfaatkan teknologi AI, kemudian memverifikasi, memodifikasi begitu. Nah, selain ini juga sebenarnya nanti kalau di apa namanya, barangkali kalau di sini pas ketemu saya gitu ya, eh, apa generatif AI ini kan langsung ini gimana ya tanya mungkin ada materi yang ingin dipelajari misalnya mau tanya ke Bu Putri materinya Bu Putri tapi kalau di generatif AI ini kan bisa 24 jam mungkin ada suatu saat kalau tanya Bu Putri lagi tidur atau ke Pak Lukman lagi tidur generatif AI ini jam 12 jam 1 jam 3 masih nyala gitu ya. Nah cuma memang nah ini sebenarnya tadi mau untuk ke yang PPG ya. Cuma memang untuk yang di sini eh saya kirim di chat. Oke. Nah, ini bisa di linknya. Itu nanti adik-adik kalau misalnya rekan-rekan bisa diklik yang atas, itu membuat akunnya, pakai akun pribadinya awalnya, nanti untuk belajar menyelesaikan, kemudian masuk ke minimal modul yang di akademi ini. Jadi di edukatornya nanti akan di learn gitu. Minimal 1, nanti setelah beberapa saat akan di bagian bawah itu bisa mengajukan akun Microsoft berlisensi. Oke, nanti saya kirim juga ke Bu Putri, barangkali dikirim di WA. Nah, tapi memang ini untuk yang saya kirimkan, ini nanti adik-adik mengisinya sebagai mahasiswa ya, mahasiswa calon guru begitu. Lama mengajarnya mungkin 0 ya, kalau yang Bapak Ibu mungkin bisa mengisi, Bapak Ibu sudah mengajar sebagai guru bisa atau mungkin Bapak Ibu dosen bisa mengisi di sana. eh, Lama mengajarnya, cuma kalau yang mahasiswa nanti 0. Nah, nanti keunggulannya memang bukan yang Microsoft Designer tadi, tapi di Copilotnya. Kelebihannya yang saya sampaikan tadi barangkali saya peragakan contohnya. Sebentar, mana tadi? Nah, misalnya kelebihannya salah satunya bisa membuatnya di bagian kiri. Kalau di Copilot rekan-rekan nggak ada tulisan agen kayak gini. Nah, tapi di sini ada. Kenapa? Karena ini pakai Microsoft yang berlisensi. Nah, nanti kalau yang tadi diikuti bisa mengajukan akun yang berlisensi, maka akun yang berlisensi itu nanti ada agennya di sini. Agennya apa? Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sesuai materinya. Saya contohkan, misalnya bidang saya adalah di etnomatematika. Di etnomatematika ini kemarin saya membuatnya, barangkali bisa dilihat di sini. Jadi nanti agen ini bisa bikin agen baru, tapi nanti ininya ya. Nah ini di sini saya bikin instruksinya. Agen di sini misalnya ahli dalam bidang etnomatematika dalam kaitan dengan integrasi dalam pendidikan matematika misalnya. Kemudian pengetahuan, jadi teori-teorinya itu saya masukkan di sini di pengetahuan itu sebagai pengetahuan AI-nya yang mana ini saya ambil dari artikel-artikel dari jurnal internasional bereputasi sehingga saat saya ngobrol itu AI-nya nggak sengacau barangkali tadi yang suruh bikin gambar ya kan tadi pas bikin gambar belum ada pengetahuan yang dia punyai terkait misalnya gambar yang seperti apa. Nah ini kebetulan terkait materi etnomatematika dia sudah punya pengetahuan sehingga saat saya ngobrol dengan AI-nya ini sudah ada pengetahuannya dia, jadi nggak ngacau kemana-mana. Barangkali kalau di ChatGPT yang biasanya itu kan, nah itu nanti beda ini ya. Cuma kalau yang di sini, saya nggak mau membahas yang di sebelah. Cuma yang di Copilot ini saat mau ke ininya, ada pengetahuan yang bisa kita masukkan sehingga saat kita ngobrol di Copilotnya itu nggak ngaco-ngaco banget ke sana kemari. Nah, kemudian kemampuannya bisa bikin barangkali ini mungkin kalau kayak gambar ini nggak seanu ya, tapi kalau ke Word, Excel, PowerPoint itu sesuatu hal yang apa namanya misalnya bisa ke sana kemampuan bikin bisa enggak? Nah, itu bisa dinyalakan. Nah, itu.
Kemudian perintahnya mau perintah yang seperti apa? Apakah perintahnya itu nanti dengan gaya bahasa yang ilmiah atau gaya bahasa yang ceria? Itu bisa disesuaikan di sini. Ini misalnya saya perbarui ya, tadi ada yang saya perbarui. Karena kalau kalau baru mungkin bikin nih, tadi kan sudah ada saya perbarui agennya. Nah, itu misalnya. Nah, misalnya. Nah, misalnya saya mau ngobrol terkait pembelajaran etnomatematika ya, pembelajaran matematika yang berbasis budaya. Nah, saya mau ngobrol di sini, misalnya mau menanyakan buat misalnya kalau untuk prompt itu nanti harus lengkap. Barangkali tadi saya sampaikan nggak ya untuk ngeprompt tadi. Bentar, tadi itu untuk promptnya. Kita ngurus sendiri. Materi Saya prompt. bisa lempar bla 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 gitu tanpa diedit. Hah? Nah, ini barangkali terkait materi promnya yang tadi kayaknya terlewat. Nah, elemen untuk membuat prompt yang bagus memang harus yang lengkap begitu ya. Barangkali tadi sempat juga pas mau bikin gambar. Nah, ini barangkali nih promptnya. Personanya, tentang perannya. Jadi si kopilotnya tadi suruh ngapain? Oh, bertindaklah sebagai tutor, bertindaklah sebagai guru, bertindaklah sebagai peneliti apa gitu misalnya. Nah, ada personanya, ada objektifnya. Apa yang ingin AI lakukan misalnya? Saya ingin Anda menjelaskan tentang, nah, kalau ini kan menjelaskan, mungkin kalau gambar menggambarkan tentang, jadi ada objektifnya. Apa yang harus AI lakukan, begitu. Kemudian siapa audiensnya? Oh, ini untuk anak berusia 14 tahun, barangkali untuk siswa kelas eh, berapa? 14 itu berarti kelas 2 atau 3 misalnya untuk membantu persiapan ujian biologi misalnya atau persiapan materi apa. Jadi dispesifikkan audiensnya itu siapa. Kemudian konteksnya untuk membantu persiapan ujian biologi. Kemudian boundariesnya, jadi untuk seperti apa dibatasi. Oh, terdiri dari 300 kata misalnya kalau kalimat. Kalau misalnya gambar, maka dibatasinya seperti apa? Misalnya nih, nada ramah dan edukatif. Bisa juga dengan misalnya gambar yang ceria, bla bla bla. Nah, mau dengan prompting yang lengkap tentu nanti hasilnya juga akan lebih maksimal begitu. Sehingga kalau misalnya tadi mau ke etnomatematika, mau ke apa, itu silahkan misalnya AI-nya silahkan bertindaklah sebagai seorang misalnya guru profesional misalnya. Kemudian objektifnya apa yang ingin dilakukan oleh AI-nya? Saya ingin misalnya Anda membuat atau menguraikan tentang etnomatematika pada apa misalnya pada rumah joglo. Nah, untuk siswa berusia 12 tahun misalnya untuk membantu pembelajaran matematika. Nah, buatlah uraian dengan nada yang ceria misalnya. Nah, salah satu contohnya begitu. Nah, ini barangkali terkait prompting yang bagus. Ini saya rasa tipsnya ini mungkin kalau mau difoto dulu boleh. Ini nanti sebagai bahan kalau mau prompting. Nah, di sana. Harapannya ini lengkap. Kalau ini bisa lengkap, saya rasa akan jelas saat ngepromnya tadi, sehingga mau ke yang mana aja nanti akan menjadi harapannya adalah sesuai dengan harapannya. Begitu, barangkali ada yang mau ditanyakan sudah jadi dipoto? Sudah ya. Oke, saya stop share. Nah, oke. Jadi ada dua hal. Tadi untuk yang teman-teman yang di tadi pretest postestnya tadi, silahkan diisi di paling lambat nanti sore untuk diisinya. Kemudian kalau yang belakang tadi tambahan, jika ingin memperoleh akun Copilot berlisensi A1. Tapi kalau akunnya saya nggak butuh, nggak apa-apa. Cuma yang utama tadi yang yang awal tadi untuk silahkan diisi post testnya tadi daftar hadirnya.
Kemudian juga barangkali ada testimoni di sini nanti mungkin Mas moderator bisa apa namanya membantu untuk barangkali siapa mau memberikan testimoni. Siapa begitu. Baik, teman-teman, apakah ada mau memberikan testimoni dari kuliah umum kita pada hari ini? Silahkan. Mungkin aku, J. Kan, Mas. Oke, Bu. Terima kasih. Ini saya udah tadi bikin formnya di Microsoft AI ya. Cuman aku udah buat tadi satu gitu. Tapi kalau aku nunggu lagi yang satunya ini lumayan lama. Tadi aku udah bikin ini, Bu. Maaf ya, nggak bisa share screen soalnya pakai laptop. Oke, di sini Bu, tadi aku udah mencoba di Microsoft, terus ketik itu naskahnya terkait from-nya kayak gimana, itu aku ngetik berita pada hari di gempa di Jepang gitu. Terus isi formnya itu kayak begini, Bu. Hasil AI-nya kayak begini. Seperti itu ya, Bu. Tadi hambatannya di pas formnya itu keterbatasan kata juga Ibu di sini kalau enggak pro ya atau terdaftar gitu. Terus untuk durasinya cuman 8 detik ya Ibu. Enggak bisa kepanjangan ya. Ya. Terima kasih Mas Uswa. Iya memang untuk Microsoft Bing-nya tadi memang ini ya memang hanya 8 detikan gitu ya. Cuma untuk yang dibuat yang apa namanya berlisensi tadi yang copilotnya jadi barangkali untuk yang gambarnya belum ini ya belum ke sana. Jadi kalau yang untuk Microsoft berlisensi tadi barangkali bisa diinikan. Oke, itu ada lagi mungkin testimoninya nggak hanya satu, ada lagi? Nah, saya rasa tadi kalau yang untuk Microsoft Copilot tadi barangkali ini ya, jadi memang menjadi hal yang bukan rahasia umum kalau membuat menggunakan generatif AI. Bagaimana Bu kalau untuk membuat di skripsinya barangkali loh gitu ya. Hati-hati ya. Jadi untuk penggunaannya hati-hati. Silahkan kalau untuk teman ngobrol, diskusi, dipersilahkan. Tapi kalau membuat bab satu, buatkan blurb gitu. Wah, itu nanti langsung kena ini ya, kena Turnitin ya. Jadi memang silahkan nanti digunakan secara bijak, patuhi untuk etika penggunaan, untuk teman ngobrol, berdiskusi, barangkali pembimbingnya belum bisa diajak bimbingan, bisa digunakan untuk bimbingan. Kemudian tadi kalau untuk pembuatan modul ajar dan sebagainya, saya rasa untuk modul ajar itu kan kalau deskripsi di lampiran, mau pakai bantuan itu kemudian ngobrol, tapi tetap copilot itu kan asisten, jadi tetap yang utama di rekan-rekan. Jadi bijaklah dalam menggunakan, jangan langsung digunakan mentah-mentah. Saya barangkali cerita sedikit, kemarin ada kejadian, sudah lama sih, tapi memang ini ya, ada yang bikin isai begitu, kebetulan pas itu di sekolah penggerak gitu, zaman dulu ya, yang masih periode sebelumnya begitu ya. Itu ada yang mengumpulkan isai begini, sebagai mesin komputer saya tidak punya pengalaman bla 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 gitu. Nah, sana rasanya cepat. Nah, saya juga merasa cepat ngoreksinya ya, gajinya
ngoreksi sama gitu ya, langsung kan nggak lulus. Saya lihat langsung, oh, cepat sekali saya nulis tidak lulus, alasan menggunakan generatif AI, bukti seret, nah langsung nggak lulus dan kena kena punishment, nah kayak gitu. Bijaklah dalam menggunakan begitu. Jadi jangan diambil mentah-mentah begitu ya. Oke, barangkali itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Kalau mau ada hal yang ditanyakan lagi juga boleh. Ini tadi belum ada sesi foto bersama. Barangkali nanti sekalian di Mas Moderator ada sesi foto bersamanya. Oke, baik teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan testimoni lagi? Atau ada yang ingin bertanya lagi tentang materi di sesi kedua yang tadi Ibu Niken beri apa? Tambahkan untuk di materi kedua. Baik, jika tidak ada yang bertanya, izin Bu, dari kami ingin apa? Dari kami nanti dari Saudara Ida menyampaikan kesimpulan Bu atas kuliah umum pagi hari ini Bu. Ya. Saudara Ida, kami persilakan. Ininya aja. Izin masuk teman-teman. Untuk kesimpulan dari materi penggunaan artificial intelligence atau AI bagi mahasiswa. Jadi sebelumnya pengertian AI sendiri adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, video, atau bahkan programan AI ini melakukan dengan mempelajari pola dari data yang ada dan memahami konteks serta maksud dari bahasa. Jadi di sini menggunakan large language model atau LLM adalah sekumpulan algoritma matematis yang telah dilatih sebelumnya dengan sejumlah besar data mencapai miliaran teks, mulai buku hingga artikel, serta arsip internet keseluruhan. Contoh aplikasinya sendiri yang mendukung LLM adalah ChatGPT dan Copilot Chat. Jadi untuk cara menggunakan AI generatif sendiri, yang pertama itu adalah meringkas catatan yang panjang menjadi poin-poin penting. Yang kedua, menghasilkan pertanyaan latihan baru untuk persiapan ujian. Serta yang ketiga, membuat gambar atau video kreatif untuk proyek sekolah. Untuk materi kedua, di sini ada pengertian dan karakteristik generatif AI. Untuk definisinya sendiri, generatif AI menghasilkan konten baru seperti teks dan gambar berdasarkan pola data yang dipelajari, berbeda dengan AI konvensional. Untuk karakteristik utamanya, generatif AI mampu merespon perintah bahasa alami, cepat menghasilkan konten, dan fleksibel dalam gaya dan kompleksitas jawaban. Sedangkan untuk keterbatasan dan risikonya, AI itu memahami konteks yang nyata atau moral, bekerja berdasarkan probabilitas sehingga hasil bisa tidak akurat atau bias. Untuk penggunaan bijak dalam pendidikan, guru memverifikasi dan menilai hasil AI secara kritis agar penggunaan AI dalam pembelajaran efektif dan profesional. Untuk potensi generatif AI dalam pembelajaran sendiri, dukungan perencanaan pembelajaran generatif AI membantu guru merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun kerangka RPP secara efisien dan kreatif.
Mungkin itu saja notulensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Indah telah memberikan kesimpulan. Mohon izin Bu, sebelum menutup sesi hari ini, kami mempersilakan Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD apabila berkenan untuk menyampaikan closing statement dari perkuliahan pada pagi hari ini, Bu. Kuliah umum pada hari ini. Oke, baik. Tentu saya sangat senang bisa bergabung dengan rekan-rekan dari Prodi PLB, FKIP UPY. Barangkali kalau di sini saya memang bukan sebagai dari UPY sebenarnya ya, tadi dari tim di Microsoft. Dan semoga bisa dimaksimalkan untuk pemanfaatan Microsoft ini di Copilot dan sebagainya. Kemudian barangkali itu saja sih dan semoga bermanfaat, penuh berkah dan manfaat. Baik, terima kasih. Baik, mungkin bukan AI akan menggantikan manusia, tetapi manusia tidak beradaptasi yang akan tertinggal. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD atas ilmu yang telah dibagikan kepada seluruh peserta atas perhatian dan partisipasinya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalan kegiatan ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa acara kuliah umum hari ini telah sampai pada penghujung. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta, moderator, dan narasumber. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Dengan ini, acara kuliah umum ditutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu pada kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin untuk selanjutnya kita sesi dokumentasi dulu. Teman-teman yang belum on cam, silakan on cam untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik, karena ini ada 4 halaman, halaman pertama dulu ya kita foto. Yang halaman pertama 1, 2, 3. Nggak tahu. Nah, ini halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman terakhir. On cam nih, yang halaman terakhir ini banyak pada on cam nih. Ayo. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link yang sudah Ibu Niken share tadi.
Ya baik, saya stop record ya.